Halo WhatsApp dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan merangkum sebuah film yang sering bermunculan di FB saya. Namun alur filmnya agak membingungkan. Jadi kali ini saya akan merangkum filmnya secara detail. Filmnya berjudul Ghost Whisper pada episode 21 dan 22. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Melinda yang merupakan seorang indigo yang bisa melihat berbagai macam wujud yang tak kasat mata di alam sebelah dan bisa berkomunikasi dengan mereka, serta banyak para hantu yang mati gentayangan meminta tolong kepadanya. Pada episode ini menceritakan seorang pilot baru terbangun dari tidurnya di pesawat. Saat ia mau mengendalikan pesawat, ia tidak bisa memegang kendali walaupun dengan sekuat kemampuannya. Saat ia melihat ke tempat duduk penumpang, ia melihat seluruh penumpang telah tewas dalam keadaan beku. Pilot ini kebingungan. Pesawat masih berada di atas udara, namun ia tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Ia baru tersadar bahwa ia telah tewas. Bagaimana kelanjutannya? Dan inilah episode Ghost Whisper 21 dan 22. Pada awal film, terlihat Melinda baru terbangun dari tidurnya, dan seekor burung merpati yang menabrak rumahnya seolah menunjukkan akan adanya sebuah tragedi. Kemudian ia menyelimuti burung merpati tersebut dengan sebuah kain berwarna merah. Di saat di rumah, ia juga merasakan suhu kulkas yang ada di rumah sangatlah dingin. Namun, suaminya yang bernama Jim langsung mematikan kulkasnya. Padahal hal tersebut memiliki pertanda akan adanya gejala aneh. Di saat bersamaan, ada ketukan pintu dari luar. Melinda kemudian membukakan pintu dan melihat burung merpati yang ia tinggalkan telah terbang. Melinda bekerja sebagai seorang pengusaha dengan seorang karyawan bernama Andrew. Mereka merencanakan pembesaran terhadap toko. Lalu, Melinda melihat kembali burung merpati di tempat ia bekerja. Ia menggambarkan seolah-olah burung tersebut mengikutinya. Sepulang bekerja, Melinda mendatangi suaminya Jim untuk memberikan bekal makan malam, karena suaminya adalah seorang tenaga medis yang kerja di saat diperlukan masyarakat. Sepulangnya di rumah, Melinda merasakan keadaan rumah sangatlah dingin, serta keadaan makanan di freezer menjadi membeku. Di malam hari, Melinda bermimpi melihat sesosok bayangan pria di jendela, dan ia pun terbangun. Ia pun melihat seorang berbaju pilot yang kedinginan. Keesokan hari, Melinda bekerja seperti biasanya. Namun, tiba-tiba ia merasakan suara pesawat dan melihat sosok pilot itu kembali di atas gedung yang sedang melompat. Namun, saat ia mendatangi tempat tersebut, tidak ada apa-apa selain sebuah kain berwarna merah. Di kantor, Melinda berdiskusi dengan arsitek yang akan memperbaiki kantor mereka. Namun, ia mendengar suara dari balik tembok. Seseorang yang sedang kedinginan di balik tembok. Suara tersebut juga tiba-tiba menghilang. Melinda yang merasakan kantornya sangat dingin mencoba mengurangi suhu AC. Namun, ia bertemu dengan sosok pilot yang berada dalam keadaan beku. Dan ia mengaku sebagai pilot kapal, lalu menghilang secara tiba-tiba. Di sisi lain, suami Melinda bertugas menangani kecelakaan lalu lintas. John yang merupakan temannya, sampai pingsan saat mengambil tangan korban yang kecelakaan. Di sisi lain, Melinda melihat berita dari situs ada sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan. Lalu, arsitek datang ke kantor. Melinda kemudian mengambil teh dari dapur, namun ia kembali bertemu dengan sosok pilot yang datang tiba-tiba, kemudian menghilang. Melinda kemudian melihat kembali sosok pilot tersebut, ia pun mendatanginya. Pilot tersebut mengatakan bahwa ia sedang berada di atas langit dan dengan seluruh penumpang. Ini menandakan bahwa pesawat masih terbang, namun seluruh kru dan penumpangnya telah tewas. Melinda pun segera pergi ke kantornya dan menelpon pihak bandara terkait kehilangan pesawat tersebut. Dan tiba-tiba saja ada ketukan dari dapur. Di saat Melinda membukakannya, ternyata ada seorang pramugari yang dalam keadaan beku. Ia mengatakan pesawat masih berada di atas langit dengan pilot dan krunya tewas, dikarenakan kehilangan tekanan. Dan pesawat masih saja terbang karena pesawat tersebut merupakan pesawat penerbangan jauh. Diketahui juga bahwa kakaknya Andrew juga berada di pesawat tersebut. Melinda pun memberitahukannya kepada Andrew. Andrew seolah tak percaya, lalu ia pergi mendatangi apartemen saudaranya untuk memastikan. Dan tiba-tiba saja sebuah pesawat jatuh di tengah kota.
Suaminya Melinda dan John pun segera mendatangi tempat kejadian. Di saat di kantor, Andrew menemui Melinda dan mengatakan saudaranya berada di pesawat tersebut. Melinda lalu melihat rombongan orang yang membeku, kebingungan, bersama pramugari yang ia temui sebelumnya. Dan episode 21 pun berakhir. Selanjutnya di episode 22, seluruh para medis dan tim SAR mengevakuasi mayat-mayat dan mencari kemungkinan yang masih selamat. Keadaan pesawat hancur berkeping-keping. Melinda yang datang ke tempat kejadian, banyak roh-roh yang mencari anggota keluarganya dan menanyakan ke tim SAR. Namun hanya Melinda lah yang dapat mendengarkan mereka. Di situ ia juga bertemu dengan pramugari. Pramugari masih menyangkal kematian mereka, sehingga sulit roh mereka pergi dari alam dunia. Di saat Melinda melihat logo pesawat, ternyata merupakan sebuah merpati, dan ia mengingat momen burung merpati yang menabrak rumahnya. Di malam hari, Melinda melihat roh-roh yang masih berteriak dan mencari anggota keluarganya. Dan para roh yang menyadari bahwa Melinda bisa melihat mereka, lalu meminta tolong. Melinda pun langsung bergegas pergi ke mobil. Di situ juga ia masih diikuti oleh seorang perempuan yang minta tolong diantarkan ke suaminya, serta minta dicarikan anaknya yang masih hidup di reruntuhan pesawat, dan ia pun tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya di kantor, polisi menanyakan kepada Melinda terkait kenapa Melinda mengetahui lebih awal terkait kecelakaan pesawat, namun Melinda tidak bisa menjawabnya. Pada malam hari, Melinda memberitahukan kepada suaminya di tempat kejadian bahwa ada seorang roh perempuan yang meminta mencarikan anaknya di tempat kejadian. Namun suaminya nampak tak yakin jika ada yang masih hidup. FBI di sini mencari penyebab dari kecelakaan pesawat. Melinda yang dapat berkomunikasi dengan sang pilot memberitahukan kepada polisi bahwa penyebabnya adalah katup udara di pesawat. Namun polisi tidak mudah percaya dengan omongan Melinda bahwa ia bisa melihat roh. Untuk menelusuri lebih dalam, Melinda mendatangi ke tempat keluarga korban yang menunggu kabar. Di sana banyak sekali para roh yang bersedih, yang tak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada para keluarganya. Melinda memberitahukan bahwa ia bisa melihat roh-roh dari para korban. Melinda yang melihat kesedihan ini harus menyelesaikan kasus penyebab terjadinya kecelakaan pesawat agar para roh dapat pergi ke alamnya. Jika tidak, maka roh tersebut mati penasaran dan menjadi roh yang jahat. Keesokan harinya, akhirnya FBI menemukan katup udara pesawat. Dengan Melinda sebagai mediator dari pilot ke FBI, pilot memberitahukan bahwa katup udara pasukan oksigen gagal dikarenakan kelalaian sang pilot sehingga kehilangan tekanan udara dan suhu turun dengan drastis. Para penumpang harus tewas karena kedinginan. Pilot pun tertidur. Saat ia bangun, ia tidak bisa menyentuh setir pesawat. Pilot pun tersadar bahwa ia telah tiada. Di sisi lain, suaminya Melinda menemukan seorang anak kecil yang terhimpit reruntuhan pesawat. Ia masih selamat dalam keadaan yang sangat parah. Anak perempuan ini adalah anak dari roh seorang ibu yang meminta mencarikan anaknya kepada Melinda. Akhirnya ibunya pun bisa pergi ke alam lain dengan tenang. Di malam hari, pilot pun memberitahukan kepada semua roh bahwa penyebab kematian mereka adalah murni karena kesalahan dan kelalaiannya. Para roh awak pesawat tentu saja tidak menerima akan kenyataan tersebut. Namun di sini Melinda memberikan pernyataan bahwa itu semua sudah takdir yang telah ditentukan dan kita hanya bisa menerimanya. Saat itu juga cahaya terang pun datang dan sebagian roh pergi ke alam lain. Namun ada beberapa roh yang masih menghasut untuk tidak menerima kenyataan tersebut. Hal itu menjadi roh mereka menjadi gentayangan. Kakaknya Andrew yang saat itu berada di pesawat yang sama juga datang menghampiri Melinda, namun tidak bisa melihat Andrew adiknya. Ia memberikan salam perpisahan walaupun tidak bisa berkomunikasi dengan Andrew adiknya. Melinda juga memberikan sebuah kalung dari Andrew untuk kakaknya, dan akhirnya kakaknya Andrew bisa pergi dengan tenang. Dan film pun berakhir.